Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa dengan Abah tentunya pada video pembelajaran tentang teks editorial. Bagaimana kalian semua, sehat walafiat? Alhamdulillah. Ya, Bapak doakan semoga kalian selalu sehat beserta ayah dan ibu, beserta saudara, serta seluruh keluarga yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini. Selamat datang. Saat indah dahulu, di saat kita bersama, tertawa ceria dalam suka bahagia, atau kala kita menangis. Di saat kita bersama, tertawa ceria dalam suka bahagia, atau kala kita menangis. Bawalah daku pergi dalam mimpi indahmu, jangan pernah kau lupakan diriku. Saat-saat indah kala kita di sini, menjadi kenangan yang tak terlupa. Iya, kangen ya? Kangen mau masuk sekolah ya? Kangen sama teman-teman, kangen saat-saat di kantin. Ya, tapi tidak apa-apa, meskipun kita ya, di rumah, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama dengan teman-teman. Baik, kita sekarang masuk ke materi, yaitu tentang teks editorial. Yang materi teks editorial ini Bapak bagi beberapa video. Ada masing-masing video terdiri atas beberapa pokok bahasa. Ya, ini kalian bisa lihat di sini. Jadi nanti kalau kalian ingin melihat misalnya struktur teks editorial, ya kalian nanti silakan buka video ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke video 1. Ya, di dalam video 1 ini nanti kita akan bahas yaitu tentang pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, jenis-jenis teks editorial, fungsi dan manfaat editorial, contoh teks editorial. Sebelum kita membicarakan apa sih yang dimaksud atau pengertian dari teks editorial itu, nah kita lihat dulu teks editorial itu ada di mana sih? Yang namanya teks itu kan benda, ada di mana teks editorial itu? Oh ini,
Ya, ternyata teks editorial ini berada di surat kabar atau majalah. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, teks editorial juga ada di internet. Nah, di dalam surat kabar itu, anak-anak semua, surat kabar itu kan terdiri atas beberapa lembar ya, atau beberapa halaman. Nah, di dalamnya terdapat yang disebut dengan rubrik. Rubrik itu ruangan yang ada pada surat kabar yang memuat isi atau berita. Itu namanya rubrik. Dalam surat kabar itu ada yang disebut dengan rubrik opini. Nah, letak editorial ini ada di dalam rubrik pendapat atau rubrik opini bersama dengan artikel dan surat pembaca. Jadi di dalam rubrik opini ini ada tiga tulisan di sana. Yang pertama editorial, ada juga artikel, ada juga berisi surat pembaca atau pendapat pembaca. Paham ya? Iya. Nah, kalau kita mau telusuri lebih jauh nih, di bagian awal koran atau majalah itu biasanya berisi headline news. Jadi bagian depan, halaman depan itu selalu diisi oleh headline news atau berita utama. Nah, berita utama ini adalah peristiwa yang dipilih sedemikian rupa, ditampilkan di bagian depan. Tujuannya untuk menarik pembaca. Kadang-kadang tulisannya besar nih, judul headline newsnya itu besar tulisannya. Memang dibuat semenarik mungkin untuk menarik pembaca. Nah, halaman berikutnya biasanya memuat hal-hal yang bersifat spesifik atau berita yang bersifat spesifik. Misalnya berita daerah, berita luar negeri, baru di bagian pertengahan disuguhkan opini. Jadi letak rubrik opini tadi itu berada di bagian tengah. Disitulah terdapat teks editorial, artikel, dan surat pembaca. Ya. Oh, ini kita coba untuk membedakan dulu apa itu koran, tabloid, majalah. Rasa kalian sudah semua tahu koran itu seperti apa, majalah itu seperti apa, tabloid juga seperti apa. Ya, ini kalau surat kabar itu ya terbitnya setiap hari, kertasnya besar, dicetak di kertas buram yang besar. Kalau tabloid ini terbitnya tidak setiap hari, dia bisa terbit mingguan, 2 mingguan, bisa juga bulanan. Majalah itu terbitnya tidak setiap hari, terbitnya bisa bulanan, bisa pertengah bulanan, bisa mingguan. Majalah juga ada yang bersifat khusus, isinya tuh khusus, membahas sesuatu khusus. Misalnya majalah berita, berarti dia hanya mengupas masalah berita-berita. Kemudian majalah wanita, khusus membicarakan tentang wanita. Ada nggak laki-laki di sini dibicarakan? Ya ada juga lah, tapi tidak sebanyak masalah hal-hal yang terjadi pada wanita. Majalah remaja, ini khusus majalah ditujukan untuk para remaja, majalah olahraga, majalah sastra, dan sebagainya. Nah, ini contoh koran, udah tahu semua ya. Ada Suara Pembaruan, Sinar Pagi, Jakarta, Metro Bogor, dan sebagainya. Ini contoh tabloid, sedangkan ini contoh majalah. Kita lanjutkan. Pengertian teks editorial. Apa sih editorial itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks editorial adalah sebuah artikel atau tulisan atau karangan dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendapat atau pendirian editor atau pemimpin surat kabar atau majalah mengenai beberapa pokok permasalahan. Nah, dalam kamus ini, pengertian editorial
sudah sangat jelas, yaitu karangan, ini tulisan atau karangan, ya, letaknya di mana? Di surat kabar atau majalah, yang isinya mengungkapkan pendapat. Oh, isinya pendapat atau pendirian, ya, pendapat atau pendirian editor. Editor ini siapa? Sang penulis. Sang penulis itu siapa? Bisa pemimpin surat kabar atau orang yang ditunjuk di sebuah media, di sebuah penerbitan yang ditunjuk siapa untuk menulis editorial. Ya. Nah, mengenai beberapa pokok permasalahan atau pokok masalah. Nah, dalam pengertian ini kita bisa menarik satu kesimpulan. Teks editorial yang disebut juga tajuk rencana itu, yaitu teks yang berisi pendapat atau sikap resmi suatu media terhadap persoalan aktual, persoalan kontroversial, atau persoalan fenomena. Jadi, yang ditulis atau yang diulas di dalam teks editorial ini adalah isu-isu atau peristiwa yang aktual. Peristiwa yang aktual, peristiwa yang lagi ramai ini dibicarakan, lagi hangat dibicarakan, dan bersifat kekinian. Kemudian fenomenal, peristiwa yang luar biasa, jarang terjadi. Ya, fenomena alam, misalnya dulu masalah Lapindo, masih ingat nggak lumpur Lapindo? Oh, itu fenomena yang luar biasa ya, peristiwa yang jarang terjadi dan luar biasa. Kemudian peristiwa kontroversial. Oh, kontroversial ini peristiwa yang menimbulkan berbagai tanggapan. Misalnya peristiwa yang menimbulkan pro dan kontra yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, itulah pengertian teks editorial. Ciri-ciri teks editorial atau tajuk rencana. Ciri yang pertama jelas berisi opini redaksi. Kalau artikel kan opini juga isinya ya, tetapi artikel ini dia tidak mewakili sebuah redaksi. Artikel itu tidak mewakili badan atau ya media. Atau bisa mewakili, tetapi artikel itu lebih bersifat pribadi. Tapi kalau teks editorial ini memang disusun oleh redaksi, disusun oleh badan persurat kabaran atau permajalahan. Ya, ya. Yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan dalam surat kabar dan sebagainya terhadap peristiwa yang hangat dibicarakan. Nah, jadi salah satu cirinya adalah berisi opini, redaksi, ya, yang mengupas masalah atau peristiwa yang aktual. Atau tadi kalau pengertian yang kita jelaskan sebelumnya, tadi kita bahas sebelumnya tadi, peristiwa bukan hanya peristiwa aktual ya. Bisa peristiwa fenomenal dan peristiwa kontroversial. Ciri yang kedua bersifat ulasan, mengulas, mengupas, membahas lebih dalam suatu masalah, suatu isu, suatu peristiwa. Kemudian berskala nasional. Nah, ini. Jadi sifatnya atau ciri-ciri editorial itu berskala nasional. Tidak berskala lokal. Peristiwa yang diambil pun, isu-isu yang diambil pun, yang dibicarakan itu juga berskala besar. Nah, kalau misalnya ibu kita lagi masak sayur, tangannya tiba-tiba tersayat dan putus, lalu dibawa ke rumah sakit, masuk koran. Nah, apakah itu bisa dibahas dalam teks editorial? Ya, itu kan skalanya lokal. Ya, bukan peristiwa yang seperti itu ya, berskala besar. Nah, sekarang ini peristiwa apa yang kira-kira yang aktual, lagi hangat dan berskala nasional? Iya, ya demonstrasi ya. Tentang apa nih? Iya, ya demonstrasi yang menolak, mungkinnya menolak
ya Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Nah, itu kan skalanya nasional. Mengapa nasional? Hampir seluruh daerah tuh terjadi tuh. Demo di daerah-daerah kan terjadi itu demo, nah itu berskala nasional. Nah, kalau mereka mengupasnya juga sasarannya bukan hanya untuk Jakarta saja kalau mereka mengupas. Ya untuk nasional sih. Itulah ciri yang ketiga, yaitu berskala nasional. Kalimat-kalimat dalam teks editorial itu singkat. Tidak panjang-panjang, singkat, padat. Padat ini maksudnya berisi argumen yang syarat dengan pendukung, yang syarat dengan data-data faktual, data yang memiliki kebenaran, data-data yang objektif, data-data yang nyata, bukan data-data fiktif ya, yang nyata. Jadi kalimatnya singkat, padat, berisi, dan jelas. Jelas sekali. Ya. Kemudian ciri yang kelima, bersifat argumentatif. Bersifat argumentatif. Yaitu bersifat memberikan tanggapan-tanggapan dengan alasan-alasan yang kuat. Sehingga pembaca itu membenarkan. Ulasannya itu dibenarkan oleh para pembaca. Itu bersifat argumentatif namanya. Kemudian sistematis dan logis. Editorial itu disusun berdasarkan sistem atau aturan-aturan, ya, dan masuk akal, ya. Nah, inilah beberapa ciri dari teks editorial, ya. Ada ciri yang lain lagi seperti perspektif tertentu, kemudian pola pengembangannya atau pola penulisannya itu memaparkan dulu peristiwa umum, kemudian pemaparan pendapat. Ya, untuk ciri yang ke-8 ini nanti kita lebih jelas lagi kita bahas pada pembahasan struktur teks editorial. Kalau untuk yang nomor 7, yaitu perspektif sudut pandang tertentu, ya setiap media memiliki sudut pandang tertentu yang berbeda-beda. Ya, sudut pandang itu sangat luas anak-anak semua. Nah, kalau kita ambil contoh sederhana saja, orang melakukan pencurian, anggap saja copet lah. Nah, dari sudut pandang apa kita melihat seseorang mencopet barang milik orang lain? Biasanya ada yang meninjau dari sudut pandang ekonomi, oke. Ternyata yang lain tidak meninjau dari sisi ekonomi. Ada yang meninjau dari memang masalah moralitasnya. Mereka beranggapan, para pencopet itu bukan berarti mereka tidak punya uang, tidak bisa makan, bahkan mereka punya uang, ada tabungan. Tetapi memang moralnya memang mereka suka melakukan kejahatan, yaitu mencopet. Dari sisi sudut pandang ekonomi, mereka memang membutuhkan uang untuk makan, ya, dan sebagainya. Dari sudut pandang budaya lain lagi, ya, begitulah seterusnya. Jadi setiap media memiliki perspektif atau sudut pandang tertentu, ya. Jenis-jenis teks editorial. Sekarang kita bicara tentang jenis teks editorial. Ada yang disebut dengan interpretatif editorial. Apa itu interpretatif editorial? Jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang berkembang. Ini misi utamanya hanya untuk menjelaskan, tetapi penjelasannya itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif, bisa bersifat netral. Ya, macam-macam lah. Misalnya ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, masing-masing orang memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada tanggapannya positif, ada yang tanggapannya negatif,
ada yang tanggapannya netral. Begitu pula dengan teks editorial ini. Nah, ini termasuk editorial interpretasi. Ada juga editorial kontroversial atau editorial yang bersifat kontroversi. Editorial ini dikemas dengan misi untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Menyebarkan sudut pandang tertentu. Akhirnya nanti menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ya. Atau bisa juga teks editorial yang mengangkat memang masalah yang sudah kontroversial, dikupas, diulas sehingga semakin menambah kontroversialnya. Nah, ada juga teks editorial eksplanasi. Eksplanasi editorial, jenis editorial yang menyajikan masalah untuk dinilai pembaca. Jadi, editorial jenis ini, explanatory ini, editorial itu mengangkat suatu masalah atau beberapa masalah, dilemparkan, diulas, nanti silahkan pembaca untuk menilainya. Mereka mengulasnya tidak bernada negatif, tidak bernada positif, pokoknya tidak ada sikap apa-apa. Mereka hanya menyajikan suatu masalah, mereka ulas, tapi tidak menilai, tapi nanti diserahkan penilaiannya kepada pembaca untuk menilai. Ya, jelas ya? Baik, kita ulang sekali lagi. Teks editorial itu terbagi atas 3. Yang pertama, interpretatif editorial. Ini bisa bernada positif, negatif atau netral. Kontroversial editorial. Ya, editorial yang isinya membahas hal-hal yang bersifat pro dan kontra atau kontroversi. Kemudian explanatory editorial. Di sini editorial yang hanya menyajikan masalah-masalah dan diserahkan kepada para pembaca untuk menilai penyajian masalah yang dilakukan. Selanjutnya kita bicara tentang fungsi dan manfaat editorial. Apa sih fungsinya teks editorial itu? Ya, fungsi yang pertama mengajak pembaca untuk berpikir. Ya, pembaca diajak berpikir tentang suatu permasalahan atau suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Memberi pandangan. Jadi menurut media, peristiwa yang sedang terjadi itu ini loh menurut dia. Sebabnya ini, dampaknya ini. Kemudian apa yang harus dilakukan ini, itu menurut media. Jadi memberi pandangan, memberi arahan kepada pembaca. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya memberikan informasi. Ya, kadang-kadang ada informasi-informasi yang tidak kita tahu. Begitu membaca editorial, kita tahu. Ya, karena editorial itu argumentasinya tadi padat. Argumentasinya tadi syarat dengan fakta-fakta. Oh, jadi kita tahu. Ya. Nah, jadi memberikan informasi kepada pembaca. Nah, terkadang ya bermanfaat bagi kita, bagi pembaca, sehingga menggerakkan pembaca untuk bertindak dengan data-data yang fakta-fakta yang ditampilkan dalam editorial, bisa membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi inilah fungsi dan manfaat teks editorial. Nah, bagian akhir pada video pertama ini kita lihat bagaimana contoh teks editorial. Kira-kira bisa nggak sampai kalian membedakan, oh ini teks editorial, oh ini teks fiksi, oh ini teks ceramah, bisa ya? Bisa. Kita perhatikan ini contohnya. Nah, teks editorial tadi adalah teks yang berisi ulasan, yang berisi pendapat, tanggapan.
dari redaksi. Ya, seperti ini. Ada kata pahit, ini jelas. Ini kan tanggapan, opini. Kemudian sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik. Nah, ini ulasan yang bernada bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Ya, bisa dikatakan ini bernada perlawanan atau negatif, ya. Nah, mereka menyatakan kenaikan harga LPG 12 kg ya itu 50%, lebih dari 50% kenaikan harga. Itu merupakan kado yang pahit. Pahitnya kenapa? Mereka karena pahit, tidak simpatik, tidak bijak, tidak logis, tidak masuk akal. Karena kenaikannya tanpa didahului sosialisasi. Jadi mereka menganggap tidak simpatik, tidak bijak. Nggak tahu tiba-tiba langsung naik, diumumkan besok naik. Nah, coba kalau saat ini juga diumumkan misalnya harga BBM naik 200%. Kira-kira bagaimana tanggapan kita? Tentu tanggapan kita hampir sama dengan tanggapan media seperti ini. Ya kan? Nah, itulah contoh teks editorial. Jadi bisa ya membedakan, oh ini teks editorial, oh ini teks fiksi, oh ini teks cerpen, teks novel, oh ini teks ceramah. Bisa ya membedakan? Baik, saya rasa tidak terlalu sulit untuk membedakannya. Ya, nah anak-anak semua, demikian materi pembelajaran pada video 1 tentang teks editorial pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada video kedua minggu depan. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan belajar dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.